Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil alil adim. Sayyidina Muhammadinil hadi illa siratil mustaqim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa a'udzu ilaih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala yang selalu hadir di channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman, yang senantiasa setia di channel Jamani, mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan iman dan Islamnya kepada Allah Ta'ala dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini sebagaimana Jamani menerangkan, yaitu masalah perjuangan kenegaraan, yaitu Republik Indonesia. Kali ini menerangkan peran sebagaimana para habaib-habaib dulu dalam kemerdekaan Indonesia. Kita awali dimulai dari keterangan masalah yaitu Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama-sama. Ahlul Bait Nabi atau dzurriyyah atau yang lebih dikenal secara umum yaitu para habaib, para sayyid atau para syarif, adalah keturunan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang nasabnya menyambung kepada baginda Nabi SAW, yang di saat itu banyak yang datang ke Nusantara dalam rangka berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah air Indonesia sejak yaitu zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, kemerdekaan Indonesia tidak lepas yaitu dari para peran ulama, para habaib di saat itu, dan para rakyat Indonesia, dan pejuang-pejuang Indonesia, dan pahlawan-pahlawan Indonesia yang masih tertuang di dalam sejarahnya melawan penjajahan di saat itu. Para habaib yang berasal dari yaitu negeri Hadramut, Yaman, yang datang ke Indonesia untuk berdakwah serta berdagang. Dan beliau-beliau juga ikut andil untuk mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk merebut Indonesia supaya merdeka. Keimanan mereka yang kuat terbukti yaitu dalam menumbuhkan suatu semangat keberanian yang luar biasa di saat itu. Adapun dakwah dan perjuangan dalam melawan penjajah yang dilakukan bersama-sama yaitu para pejuang-pejuang rakyat Indonesia di saat itu dengan didasari niat ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa unsur yaitu pamrih, tanpa unsur ingin dipuji
dan lain-lainnya itu tidak ada sama sekali oleh beliau orang yang ikhlas. Padahal para habaib mempertaruhkan jiwanya itu demi kemerdekaan bebas dari penjajahan di saat itu. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sudah merupakan menjadi fakta di dalam sejarah Indonesia. Para habaib melakukan dakwahnya dengan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, serta menyemangati para pemuda-pemudi untuk semangat berjuang mengusir penjajah, serta pemuda-pemudi Islam bersatu dengan kesemangatan yang dipelopori oleh para habaib di saat itu dan para ulama dan para tokoh-tokoh yang lain untuk mengusir penjajah yang ada di tanah air. Beberapa nama habaib tercatat yang turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang merupakan seorang tokoh ulama besar yang kelahiran beliau itu di kota Tarim, yang merupakan sebagai penggagas perencana bendera pusaka merah putih. Beliau dikenal sebagai tokoh pejuang di Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Adapun perencana yaitu penggagas. Penggagas itu dalam arti ide, yang mempunyai ide untuk membuat yaitu bendera pusaka merah putih di saat itu. Selanjutnya ada Al-Habib As-Said Ali bin Said Abdurrahman Al-Habsyi Witang. Beliau adalah juga ulama yang besar di Betawi dan merupakan penentu hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau seorang ulama kelahiran Jakarta 20 April 1870 Masehi. Itu merupakan pelopor berdirinya Majelis Taklim di Indonesia. Adapun para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, Presiden pertama Bapak Haji Insinyur Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, terlebih dahulu beliau silaturahmi menemui Al-Habib As-Said Ali Al-Habsyi untuk dimintai pendapatnya mengenai hari dan waktu yang tepat untuk membacakan teks proklamasi. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, ini menunjukkan sinergi pemerintahan Presiden kita dulu, Soekarno, itu selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh ulama, selalu berhubungan dengan para habaib yang ada di Indonesia di saat itu. Dan masih banyak lagi para habaib-habaib yang tercatat tapi belum terlihat, yang berjasa dalam kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan berkat keimanan dan keikhlasan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala,
untuk Indonesia dapat merdeka, dan kemerdekaannya masih bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Masih kita bisa menikmati kemerdekaan di saat ini. Indonesia tentram damai dengan sebagaimana kita lihat bukti yang ada. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, berkah sebagaimana karomah dan barokah para ulama Nusantara dan para habaib di Indonesia dan para pahlawan-pahlawan di Indonesia dan para rakyat Indonesia, maka Indonesia bersatu menjadikan Indonesia merdeka. Adapun meski akhir-akhir ini memang kita melihat sebagaimana fakta yang ada, itu permasalahan kemerdekaan itu saling sebagaimana mengakui. Seharusnya tidak seperti itu para pemirsa. Dengan kemerdekaan yang ada kita nikmati, kita syukuri, kita isi. Yaitu dengan kedamaian, kerukunan yang ada. Adapun sebagaimana yang berbeda pendapat, yang lainnya bahkan menjadikan suatu bahan perdebatan, menurut saya itu sudah tidak perlu. Yang perlu adalah kita menuju ke depan untuk baiknya, yaitu negara Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera di bumi pertiwi yang kita cintai, yaitu Nusantara Indonesia Raya. Dengan demikian para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat sebagaimana sejarah, berarti banyak orang-orang yang berperan di Indonesia, baik dari agama manapun. Paling tidak kita melihat dari agama kita, yaitu para ulama, Nahdlatul Ulama, dan para pahlawan-pahlawan Indonesia, dan para habaib, dan para yaitu rakyat Indonesia yang bersatu di saat itu merebut Indonesia untuk kemerdekaan demi untuk rakyat Indonesia. Itulah bentuk keikhlasan orang-orang yang ikhlas, yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk bumi pertiwi ini. Mereka tidak ingin namanya sebagaimana dikenang atau yang lainnya, dan tidak ingin dipublikasikan kemanapun atau diviralkan di kemanapun. Mereka hanya ingin yaitu menggapai ridho Ilahi Ta'ala. Dalam setiap apapun yang mereka lakukan, oleh karena itu perlu kita sebagaimana meluruskan sejarah yang ada. Paling tidak para elemen-elemen akademisi dan para sejarawan untuk mengungkap sebagaimana sejarah-sejarah Indonesia yang ada. Mudah-mudahan dengan hadirnya channel Jamani, para pemirsa, mudah-mudahan menjadikan kita semua menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI kita jaga, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika kita laksanakan, Pancasila menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat di negara Republik Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.